Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, terus juga rezeki yang berlimpah, lancar urusannya, amin. Ini kegiatan di pagi hari aku lagi bikin aku lagi goreng pangsit. Pangsit isi ya. Ini pangsit yang aku bikin kemarin malam. Jadi buat stokan cemilan gitu ya. Dan rencananya tuh hari ini mau ngerjain apa-apa pekerjaan rumah tangga aku gitu, yang menumpuk kayak nyetrika dan lain-lain. Nanti sembari aku mengerjakan aktivitas rumah tangga, aku juga kembali mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis ya teman-teman, biar teman-teman di sana juga mungkin nggak bosen, terus juga mungkin adakah yang kangen tentang pembahasan hidup minimalis ini. Dan sebelumnya ini untuk bumbu pangsitnya aku mau bikin sambal kacang aja. Pakai kacang, gula merah, garam, cabai gitu ya, sama bawang. Ini setelah di blender tadi aku masak lagi ya biar tanak. Jadi mirip batagor ya. Oke, kali ini teman-teman aku mau bahas tentang kehidupan yang lebih tenang dengan tidak melakukan 10 hal di bawah ini, atau 10 hal yang udah aku tinggalkan yang dampaknya membuat hidup aku jauh lebih tenang. Yang pertama adalah tidak FOMO atau tidak ikut-ikutan atau tidak mengikuti tren. Dengan meninggalkan kebiasaan FOMO ini atau mengikuti tren udah membuat kehidupan aku jauh lebih mindful atau berkesadaran dan dengan penuh rasa syukur. Aku jadi lebih mensyukuri apa-apa aja yang sudah aku miliki, serta menjadikan hati aku jadi merasa lebih cukup dengan barang-barang ataupun hal-hal yang telah ada di dalam kehidupanku. Jadi lebih minimalisir untuk menambah keinginan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan menjadikan kita jadi lebih hemat dan terhindar dari boros. Dengan tidak mengikuti tren atau tidak FOMO ini juga menghindarkan kita dari sifat mubazir, karena biasanya ketika kita sering mengikuti tren, makanya banyak barang-barang yang kita beli sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Padahal barang-barang tren tersebut biasanya ada masa waktunya, di mana setelah barang tersebut sudah tidak tren lagi, mungkin kita sudah tidak akan menggunakan barang tersebut. Kalaupun kita mau pakai lagi, merasa udah ketinggalan zaman. Nah, barang-barang tersebut akhirnya akan menjadi mubazir dan terbengkalai, padahal mungkin kualitas barangnya masih terbilang bagus atau masih terbilang baru gitu ya. Dan dari mubazir ini juga nanti terjadi penumpukan barang di dalam rumah kita yang mengakibatkan ruang penyimpanan di rumah kita ini menjadi lebih sempit atau cepat penuh. Kebiasaan kedua yang sudah tidak aku lakukan di sekarang ini adalah dengan tidak melakukan belanja tanpa rencana. Aku sudah tidak pernah lagi belanja tanpa rencana ya, atau tidak membawa list belanjaan. Setiap aku mau melakukan aktivitas transaksi perbelanjaan, baik itu kebutuhan rumah tangga yang sifatnya kering atau belanja bulanan, maupun yang sifatnya basah atau belanja bahan makanan atau belanja mingguan, pasti akan aku list dahulu, meskipun tidak sedetail apa-apa aja nih mereknya atau harga perkiraan harganya, tapi yang jelas aku selalu mencatat barang-barang apa saja yang sudah habis di dalam rumahku yang memang harus aku beli, atau barang-barang apa saja yang harus aku beli dengan kapasitas atau jumlah yang lebih sedikit karena memang persediaannya masih ada di rumah namun jumlahnya tidak banyak. Hal ini bertujuan agar sistem ataupun proses belanja yang aku lakukan tersebut tidak melebihi kapasitas yang aku butuhkan, dan juga hal ini akan menghindarkan kita dari sifat yang terus-menerus berkeinginan ya. Meskipun banyak promo yang sedang berlangsung, tapi aku akan tetap saja belanja dengan sesuai yang aku butuhkan. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali kebutuhan pokok yang naik. Kadang-kadang kita menjadi lebih sempit gitu ya dalam mengatur keuangan kita, dan dengan melakukan belanja sesuai dengan list belanjaan yang kita butuhkan, maka sedikit-sedikit kita masih bisa menyimpan uang belanja yang kita miliki atau sisa belanjaan ya, dan uang tersebut bisa kita gunakan untuk membeli bahan kebutuhan lain ataupun bisa kita tabung. Karena di zaman sekarang dengan ekonomi yang masih seperti ini, namun kebutuhan akan bahan-bahan pokok maupun harga-harga bahan pokok yang terus meroket, itu menyebabkan kadang-kadang
kita menjadi panik bahwa kayak seperti merasa kekurangan. Padahal kita bisa manajemen kebutuhan rumah tangga kita dengan membeli barang-barang secukupnya yang kita butuhin aja. Mungkin bisa ditargetin selama 1 bulan atau bisa dibikin 1 minggu dengan list belanja yang sudah kita buat. Kebiasaan yang ketiga yang sudah tidak aku lakukan sekarang ini adalah dengan tidak melakukan window shopping ataupun belanja online ya. Aku udah jarang banget yang namanya belanja online, meskipun mungkin terbilang murah sekarang, apalagi kita dimanjakan dengan berbagai macam aplikasi marketplace sekarang ini. Namun jika dirasa kebiasaan tersebut itu menjadi kebutuhan, boleh-boleh aja dilakukan. Aku di sini menghindari window shopping itu demi untuk menjaga kualitas barang yang aku beli. Aku biasanya tipe orang yang belanja itu secara offline atau secara real ya. Berbelanja dengan melihat dan juga merasakan barang yang akan kita beli. Aku sering kecewa dulunya, kayak misal pernah beli bahan makanan secara online itu dengan harga murah, ternyata itu udah mendekati tanggal kadaluarsa. Ataupun membeli barang-barang fashion lainnya yang memang kualitasnya tidak sesuai yang diinginkan. Nah, maka dari itu sekarang kita juga sebenarnya banyak juga kan toko-toko ataupun swalayan yang menjual barang-barang dengan promo tertentu, meskipun mungkin tidak semurah yang ada di marketplace. Kadang-kadang kita membeli murahnya tapi ada persyaratan yang diajukan ke kita, kayak misal bisa membeli harga barang ini dengan murah tapi dengan syarat pembelian berbelanja 100.000 dulu ataupun harus beli 2 gitu kan. Tapi dengan berbelanja offline kita bisa membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hanya butuhnya 1, kenapa harus beli 2? Kita nggak harus menumpuk barang di rumah kan. Lebih baik uangnya yang kita simpan daripada menyimpan barang. Kebiasaan yang keempat yang sudah tidak aku lakukan adalah dengan tidak menonton series, karena kebiasaan ini kadang-kadang bikin aku mager dan tidak produktif. Padahal sekarang ini aku sedikit wajib gitu ya untuk melakukan aktivitas yang produktif, karena memang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kadang waktu luang gak bisa aku lakukan berleha-leha begitu aja. Lebih baik waktu luang tersebut ya untuk relaksasi ataupun untuk istirahat. Menonton series yang berkepanjangan kadang-kadang juga membuat hati kita atau perasaan jadi lebih sensitif, padahal kita hanya menonton seriesnya, tapi kadang terbawa di dunia nyatanya. Kebiasaan yang kelima yang sudah tidak aku lakukan saat sekarang ini adalah tidak membuat makanan terlalu ribet, karena ini membuat aku kayak berasa kerepotan dengan aktivitas tersebut. Untuk sekarang ini, untuk kebutuhan makan sehari-hari, aku membuat jenis makanan yang aku sukai, meskipun makanan tersebut tergolong jadul ya dan simple gitu. Untuk beberapa jenis makanan yang agak ribet nggak aku lakukan atau nggak aku pernah coba lagi, karena membuat aku kadang-kadang kerepotan dan sedikit stres kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kebiasaan ketujuh yang sudah tidak aku lakukan saat ini adalah dengan tidak harus posting di sosial media. Nah, untuk sekarang ini aku lebih banyak menghabiskan waktu aku di dunia nyata. Karena biar bagaimanapun berpengaruhnya sosial media tersebut, tetap ya di kehidupan nyata ini adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Harus balance gitu antara di medsos maupun di dunia nyata. Dengan terlalu sibuk di dunia medsos, biasanya kita abai terhadap hal-hal yang memang berlangsung di dunia nyata, apalagi itu hal berkaitan dengan mungkin kegiatan sosial ataupun juga bersilaturahmi ya. Akhirnya terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri. Kadang-kadang juga suka kebablasan gitu saat terlalu banyak menghabiskan waktu di medsos. Akhirnya pekerjaan yang harusnya kita lakukan jadi terbengkalai. Lalu yang kedelapan yang sudah tidak aku lakukan adalah dengan tidak memfollow atau tidak subscribe orang-orang yang gaya hidup ataupun pola pikirnya tidak sesuai atau berseberangan dengan kita. Hal ini aku lakukan semata-mata bukan karena alasan tertentu, tapi supaya prinsip dan gaya hidup aku ini tetap lurus teratur dengan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Misalnya, aku suka dengan gaya hidup yang simple, sederhana, dan tidak neko-neko, atau tidak berfoya-foya. Maka dari itu, aku tidak akan memfollow atau mensubscribe orang yang kehidupannya hedon. Karena hal ini bertentangan ya dengan pola hidup ataupun pola pikir yang kita miliki, akan menggoyahkan juga prinsip-prinsip hidup yang telah kita miliki. Karena bagi aku segala sesuatu yang berlebihan kadang-kadang tuh kayak bikin pusing gitu dilihat. Jadi healing aku yang membuat aku relax adalah
dengan melihat tontonan ataupun video-video kehidupan orang-orang yang simple dan sederhana. Ini membuat aku rileks banget dan menjadi aku lebih terinspirasi serta mensyukuri kehidupan. Hal kesembilan yang sudah tidak aku lakukan saat ini adalah dengan tidak terburu-buru. Dulu aku seringkali terburu-buru melakukan sesuatu, bahkan kebiasaan terburu-buru tersebut membuat aku menjadi orang yang lebih panikan. Ini gak nyaman banget aku rasakan. Maka dari itu sekarang aku lebih pelan dalam melakukan proses kehidupan yang aku miliki. Melakukan pekerjaan, belajar, bertumbuh dengan pelan, namun setiap prosesnya sangat aku nikmati. Hal ini membuat aku rileks dan begitu merasa penuh dengan kesadaran di dalam pola pikir maupun hati aku. Aku tidak akan lagi membandingkan pencapaian diri aku dengan orang lain. Ketenangan ini yang sulit sekali aku dapatkan dulu, bahkan dengan terburu-buru dulu itu sering sekali merasa capek. Mungkin bukan hanya capek fisik ya, lebih capek ke perasaan atau mental. Tapi dengan melakukannya secara pelan-pelan dan berhati-hati sekarang menjadi lebih rileks aja gitu, terhindar dari rasa yang lelah berlebihan. Kadang-kadang kita harus menyehatkan mental kita dahulu supaya fisik kita itu menjadi kuat. Kalau mental kita lebih capek, terus terganggu, fisik kita juga akan sulit untuk diajak lebih produktif. Lalu kebiasaan ke-10 yang tidak aku lakukan lagi sekarang adalah tidak ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Itu dia ke-10 kebiasaan yang sudah aku tinggalkan saat ini dan menjadikan hidup aku jadi jauh lebih tenang. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.